Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada murid-murid kelas 6 SDN 1 Labuan Ratu, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang rangkuman tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum kalian menyimak video ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Memasuki materi, kita simak dulu intro yang satu ini. Ya, fokus pembelajaran pertama yakni PPKN tentang persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kita ketahui bersama ada semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu dapat meringankan beban atau permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian mempererat tali kekeluargaan, persahabatan, dan kebersamaan. Yang ketiga, manfaat kerjasama dan persatuan adalah menimbulkan suasana yang aman, nyaman, dan tentram. Kemudian fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia tentang menggali informasi penting. Kalimat efektif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, pesan, atau informasi secara jelas dan tepat, sehingga pembaca mengerti dan memahami maksud dari si penulis. Ciri-ciri kalimat efektif adalah memiliki unsur penting atau pokok, setidak-tidaknya memiliki unsur subjek dan predikat, lalu menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Contoh ya, kalimat efektif: DPR membahas kehendak rakyat. Nah, itu yang benar. Sedangkan kalimat yang salah atau yang tidak efektif itu DPR membahas daripada kehendak rakyat. Dan di sini yang tidak efektif adalah karena menggunakan kata daripada. Jadi jika mau efektif, maka hilangkan saja kata daripada, sehingga kalimat efektifnya adalah DPR membahas kehendak rakyat. DPR subjek, membahas predikat, kehendak rakyat objeknya. Kemudian menggali informasi yang penting dari sebuah bacaan sejarah dengan 5W plus 1H. Ya, ini sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Cara menyimpulkan berita, yang pertama adalah menyimak berita dengan sungguh-sungguh, kemudian mencatat gagasan pokok atau ide penting dari berita tersebut, lalu menyimpulkan gagasan dari teks tersebut. Nah, dalam fokus pembelajaran IPA, ciri hewan dan habitatnya. Di sini ditampilkan hewan ayam ya. Hewan ayam itu ciri-cirinya adalah hewan berkaki dua yang kuat untuk mencari makan. Kemudian memiliki bulu, termasuk ke dalam kelompok unggas. Memiliki paruh yang kuat untuk mencari makan, berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitat atau tempat tinggal ayam itu terdapat di daratan, seperti hutan, tempat-tempat pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Nah, di sekitar rumah kita bahkan kita juga memelihara ya hewan ayam ya, sebagai hewan ternak. Bisa kita ambil telurnya maupun dagingnya bisa kita olah. Kemudian hewan yang kedua adalah bebek. Ciri-cirinya adalah memiliki paruh, memiliki kaki yang lebar dan berselaput untuk berenang dan berjalan di lumpur. Bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur. Merupakan kelompok unggas. Bulunya di air tidak basah karena terdapat minyak. Ciri-ciri habitat atau tempat tinggal bebek adalah hidup di daratan dan perairan seperti danau,
kolam, dan rawa. Nah, bebek juga merupakan hewan ternak yang biasanya kita pelihara. Sama seperti ayam, bebek bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan, yakni telur maupun dagingnya. Kemudian ada hewan ikan. Ciri-cirinya adalah memiliki sisik dan lendir untuk memudahkan hewan ikan ini berenang dan meloloskan diri dari pemangsa. Memiliki sirip, bernapas dengan insang. Ikan termasuk hewan yang berdarah dingin. Ikan berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Ciri-ciri habitat atau tempat tinggal ikan adalah hidup di perairan ataupun lumpur. Ikan juga sama seperti ayam dan bebek, bisa kita konsumsi atau bisa kita manfaatkan karena dipelihara juga. Lalu ada hewan cicak. Hewan cicak ini merupakan hewan melata, memiliki ekor yang panjang dan dapat putus. Termasuk hewan yang berdarah dingin. Autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Berkembang biak secara ovipar. Ciri-ciri habitat cicak dapat hidup di kondisi cuaca dingin maupun panas dan lebih banyak hidup di sekitar manusia. Nah, jadi hewan cicak ini termasuk dalam golongan hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur, sama seperti ayam, bebek, dan ikan tadi ya. Tapi hewan ini merupakan hewan yang berjenis melata. Kemudian kamuflase walang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, jadi walang sembah atau belalang sembah ini berkamuflase atau mengubah warna badannya sesuai dengan tempat yang dia hinggapi. Lalu mimikri pada bunglon. Ciri khusus hewan pada bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada yang disebut mimikri. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Nah, jadi perubahan bunglon sesuai dengan tempat yang ia tempati itu disebut mimikri ya. Jadi diingat, mimikri adalah penyesuaian diri pada bunglon yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat bunglon berada. Kita berlanjut ke hewan yang bernama terenggiling. Nah, terenggiling ini menggulung diri. Nah, terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan cara menggulungkan tubuhnya membentuk spiral atau bulatan. Cara ini dilakukan terenggiling untuk melindungi diri dari serangan musuh yang akan menyerangnya. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri sama seperti terenggiling adalah hewan lipan, ya. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi beradaptasi dengan lingkungannya, antara lain mengeluarkan tinta ketika dirinya terancam oleh predator. Walang sangit itu mengeluarkan bau busuk untuk mengusir predator yang memangsanya. Kemudian ada siput. Siput ini beradaptasi dengan cara bersembunyi di dalam cangkangnya ketika dirinya terancam atau untuk melindungi diri dari gangguan luar. Nah, itu adalah contoh-contoh ciri khusus hewan yang biasanya hanya dimiliki oleh hewan itu sendiri. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada cumi-cumi, dia mengeluarkan tinta, ada walang sangit yang mengeluarkan bau busuk, atau siput yang masuk ke dalam cangkangnya untuk melindungi dirinya dari gangguan hewan lain. Kemudian fokus pembelajaran IPS tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sama seperti yang kita ketahui, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda atau Nica Belanda ini masih datang untuk menjajah Indonesia. Nah, ini ada beberapa perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.
Yang pertama itu ada Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi pada 10 November tahun 45. Ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan persepsi tentang kepemilikan senjata antara rakyat Indonesia dengan tentara Inggris dan terbunuhnya Jenderal Perang Inggris yang bernama Malaby. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, pada tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian ada juga Pertempuran Ambarawa, adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai dengan 15 Desember tahun 45 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada 15 Desember tahun 45, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Jadi dalam pertempuran Ambarawa ini, tentara Indonesia berhasil memukul mundur atau mengusir tentara Inggris yang ingin merebut menjajah kembali Indonesia, dan mereka akhirnya pergi mundur ke Semarang. Kemudian ada peristiwa yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini peristiwa adalah kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada 23 Maret tahun 46. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Alasan masyarakat Bandung pada saat itu adalah agar tidak digunakan oleh pihak sekutu. Lalu ada juga pertempuran 5 hari di kota Semarang. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara Jepang yang lari ketika akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu untuk bergabung dengan pasukan Jepang lainnya di Kido Butai Jatingaleh. Namun tidak hanya itu, dipicu juga karena kematian Dr. Karyadi yang berawal dari penyerangan Jepang ke reservoir Siranda. Untuk memperingati peristiwa ini dibangun Monumen Tugu Muda pada 10 November tahun 50 di kota Semarang. Nah, jadi di daerah Jawa, di Semarang, Bandung, banyak sekali pertempuran-pertempuran yang terkenal dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus tahun 45. Ya, jadi ini ada pertempuran 5 hari di kota Semarang. Lalu di Medan juga ada pertempuran yang bernama Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada 10 Desember tahun 45. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh ultimatum pasukan sekutu kepada para pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. Serangan tersebut tentunya memakan banyak korban. Pada akhirnya pasukan sekutu berhasil menduduki dan menguasai kota Medan dengan mengusir pemerintah setempat hingga masyarakat Medan. Ya, jadi ternyata tidak hanya di Jawa, tapi di daerah Sumatera juga pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga terjadi di Medan. Nah, ini dinamakan dengan Pertempuran Medan Area. Nah, selain upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah dengan cara berperang atau konfrontasi, upaya yang lain adalah dengan jalur diplomasi atau berunding. Yang pertama melalui perjanjian Linggarjati, yaitu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani secara sah pada 25 Maret tahun 47. Yang kedua ada perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Januari tahun 48 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Salah satu isi dari perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah dari Republik Indonesia. Jadi kalau berperang itu dinamakan konfrontasi, sedangkan dalam upaya yang lain yaitu berdialog, berjanji itu namanya diplomasi. Kemudian ada perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April tahun 49 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 49 di Hotel Des Indes, Jakarta. Salah satu hasil pertemuan angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya.
Pada perjanjian Romroyon ini diambil dari wakil delegasi dari kedua belah pihak. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum. Lalu ada konferensi meja bundar atau KMB. Terjadi pada 23 Agustus tahun 49 sampai dengan 2 November tahun 49. Hasil dari KMB adalah Belanda mengakui RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Kemudian yang ketiga akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, jadi KMB ini atau konferensi meja bundar ini terlaksana di kota Den Haag di Belanda. Nah, memasuki pada fokus pembelajaran SBDP tentang tari kreasi. Nah, pola lantai dalam tari kreasi adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai itu ada 3. Yang pertama pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal ini. Kemudian ada pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Nah, anak-anak, demikianlah materi rangkuman tema 2, subtema 2 untuk kalian semua yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan menyimak video pembelajaran yang Bapak tampilkan ini, kalian lebih semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.